Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusman. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah kita bisa bertemu di sini dengan kondisi keadaan yang sehat walafiat. Tentunya kita semuanya selalu berharap mendapatkan ridho Allah apapun yang kita jalankan dan apapun aktivitas kita sehari-hari. Saat ini saya akan membahas tentang orang yang diberi cobaan sama Allah. Cobaan itu kalau saya amati ya seperti hadiah juga. Karena apa? Kita itu diberi hadiah itu bukan hanya hadiah yang berbentuk kebahagiaan atau berbentuk materi, tapi hadiah juga bisa berbentuk satu cobaan. Nah, dikala kita itu dikasih cobaan sama Allah, itu harus mengerti ini memang benar-benar cobaan yang disebabkan dari kita, atau ini cobaan yang karena memang ini ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan kita atau ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah itu biasanya yang saya ketahui, Allah itu memberi ke hambanya untuk menguji sejauh mana kualitas kita sama Allah, sejauh mana kualitas keimanan kita kepada Allah. Itu pasti. Tentang masalah nanti kita itu paham atau enggak, itu biasanya diukur dari keimanan diri kita. Oh, kalau memang itu sudah orang ini benar-benar sudah paham betul, insya Allah itu nanti akan cepat terurai. Satu contoh penyakit penyakit ini ada yang memang bawaan dari diri kita. Biasanya kita kurang gerak atau apa dan apa, itu biasanya akhirnya terkena penyakit. Itu kan dari diri, penyebabnya ya dari diri kita sendiri ini tadi. Terus kedua ada lagi yang memang dari Allah, semuanya memang dari Allah, cuman kan ada sebab musabab. Nah itu kita harus mengerti, jangan kita menyalahkan ke ini karena ya nggak bisa. Kalau kita menyalahkan ini itu ya akhirnya kita sendiri yang terjebak di situ. Atau contoh gini, udahlah, seseorang itu anaknya ini terkena kecelakaan atau keluarga kecelakaan dengan waktu kecelakaan itu dengan si A. Nah, ketika kecelakaan dengan si A kena musibah seperti itu, akhirnya si orang tua atau keluarganya ini menyalahkan si A, karena kamu ini begini, seandainya saja nggak sama kamu begini ya nggak akan terjadi seperti itu. Lah ini akhirnya atau menyalahkan orang lain. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji ke belakang, itu kesalahan tetap kepada diri kita sendiri. Kenapa kok nggak sebelumnya itu nggak kak pomone biar nggak terjadi seperti itu, ya mestinya diingatkan, sering-sering diingatkan kan gitu. Kalau orang tuanya jarang mengingatkan, ya otomatis keluarganya atau anaknya ini tadi yang kecelakaan ya enggak. Ini kan satu contoh seperti itu. Ya kembalinya tetap karena Allah. Itu satu jalanan atau sebab musababnya. Jadi kalau kita itu menyalahkan si A ya nggak bisa. Tetap kesalahan pada diri kita masing-masing.
oh karena kamu ini akhirnya begini, karena ini akhirnya ini, ya nggak bisa. Ya tetap kesalahan pada diri kita. Kalau kita nggak mau seperti itu, nggak mau terjadi hal semacam itu, ya jangan sampai kan gitu. Jangan sampai seperti itu, ya gimana agar tidak terjadi hal semacam itu. Hingga akhirnya kita ini tidak menyalahkan orang lain gitu. Berarti kalau orangnya sudah gini, sudah tiap hari rutin begini kok masih seperti itu, ya berarti imannya masih gitu. Ini yang saya sepengetahuan saya seperti itu. Itu banyak kan orang yang dikasih musibah seperti itu akhirnya menyalahkan orang lain. Siapa sih orang yang mau susah? Nggak ada. Siapa sih orang yang mau kena musibah? Ya nggak ada. Semuanya ingin hidupnya enak, nggak pernah kena musibah, nggak pernah kena cobaan, ujian, nggak mau. Semuanya inginnya hidupnya senang. Siapa sih orang yang mau di penjara? Ya nggak ada. Tapi kalau memang itu sudah qadar atau kodratnya Allah seperti itu, ya mau gimana lagi, harus kita jalani kan gitu. Nah kalau kita ini nggak mau terkena hal-hal semacam itu ya jangan sampai seperti itu, ya gimana nah, gitu. Seperti kita kemarin di video kemarin, kalau ini punya motor ya, andai kan punya motor ini mau dibuat kemana? Dibuat jalan kemana? Kalau dibuat jalan yang baik ya menjadi baik. Kalau dibuat dinaiki untuk jalan yang jelek ya bapak jalan yang jelek. Tergantung diri kita masing-masing, nggak ada ke orang lain. Kembalinya tetap kepada diri kita. Contoh ngomong, kalau kita ini sudah nggak mau ke penduakan sama Allah. Kalau nggak mau mendoakan sama Allah, kenapa kalau ada sesuatu harus minta ke orang yang nggak pernah mendekatkan diri sama Allah? Ya mestinya kita harus sering gimana ya, pokoknya ya seperti itulah, bisa kita berpikir sendiri kan gitu. Satu contoh gini lagi, ada sering ke makam sana, ya baik kalau kesana nggak apa-apa. Tapi ya orang tuanya sendiri yang meninggal nggak pernah disambangi, nggak pernah dianu, sudah kesana ya keliru. Ya mestinya ke orang tuanya dulu kan gitu. Nggak harus ke sana dulu, ya ke orang tuanya dulu. Itu yang betul seperti itu. Sering ke sana, sedangkan orang tuanya sendiri nggak pernah ziarah. Itu terus gimana? Kan mestinya ziarah itu ya ke orang tuanya dulu, baru itu ziarah ke yang lain. Mestinya sih seperti itu, yang saya ketahui loh ya. Itu orang kan masing-masing, pendapatnya orang juga masing-masing. Ada yang begini, ada yang begitu, ya monggo silahkan dikoreksi sendiri-sendiri. Ya seperti itu tadi, penyakit itu biasanya dari diri kita sendiri, dari diri kita. Jadi diri kita dulu kita yang betul. Seperti mencari obat ya, nggak bisa kalau kita itu spontan. Seandainya minta tolong seseorang terus langsung bisa sembuh ya enggak. Ya perlu beberapa kali. Karena apa? Satu, seperti kita ke dokter langsung kita sembuh kan ya nggak mungkin juga gitu loh. Seandainya kita minta keajaiban sama Allah, ya nggak langsung kun fayakun datang kan ya pasti proses.
kemanapun juga demikian, pasti proses ya. Itu pun nggak cukup 1 kali 2 kali. Oh enak seandainya seperti itu 1 kali cukup. Nah, ibaratnya kita itu minta keajaiban yang langka yang nggak semestinya. Biasanya semestinya ya jalan pelan-pelan, itu nanti insya Allah bisa sembuh beneran. Penyakit itu semuanya biasanya itu timbulnya dari hati dulu, sedikit akhirnya timbul. Biasanya sih seperti itu ya. Intinya kalau kita itu harus yang logis, yang memang benar-benar bisa diakal. Karena apa? Segala sesuatu itu harus bisa diakal. Kalau nggak bisa diakal, minta yang ajaib-ajaib ya sulapan apa piye, nah juga nggak mungkin kan. Ya pasti itu dari tahapan lah, bertahap. Ada lagi yang bilang, wong kok pinter ngomong loh. Kita ini nggak pinter ngomong, siapapun ya, ahli ceramah itu pun ya demikian, ya pinter ngomong. Siapapun guru juga demikian, ya pinter ngomong, pinter berpikir, semuanya kan gitu. Kita ini bukan pinter ngomong, bukan. Kita itu saling mengingatkan. Ya seandainya saya salah ya ingatkan, ya sama. Seperti juga jenengan atau yang mungkin yang pas dengan omongan saya, ya kita ini saling ngomong, saling ngobrol. Kita mau bertatap muka kan nggak mungkin, nggak pernah ketemu. Ya ngobrolnya seperti ini, dari hati ke hati ini. Mungkin dengan begini kita itu bisa sadar. Ya siapa tahu sih yang namanya hidayah itu datang dari manapun. Terus obat itu juga bisa datangnya dari siapapun, dari manapun, gitu loh. Bukan karena si orang ini begini, itu bukan. Ya karena kecocokan itu nggak bisa kita itu dengan orang ini harus cocokan, nggak. Jadi gini loh, seperti orang terkena cobaan dari Allah itu biasanya sembuhnya itu dari manapun. Allah itu memberi kesembuhan itu dari mana-mana, mungkin dari sana, mungkin dari sini, mungkin dari situ, mungkin dari sana, kayak gitu. Ya kita harus mencari kesembuhan tersebut. Kalau kita putus asa itu yang namanya nggak, karena apapun itu nggak bisa kita putus asa. Kita harus bersemangat untuk mencari kebenaran, kesembuhan itu. Makanya sejak dari akhir hayat kan kita diwajibkan tholabul ilmi, mencari ilmu, mencari kawero, mencari pengetahuan, biarpun itu siapapun juga. Sering membaca buku, sering membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu banyak, bukan hanya yang ditulis di Quran saja. Ayat-ayat Allah itu banyak. Ayat-ayat Tuhan itu banyak, di kitab suci itu banyak ayat-ayat Allah. Tapi kan
bukan hanya di kitab suci, apapun yang kita lihat yang nyata ini sebenarnya ayat-ayat Allah juga kalau kita paham gitu. Nah itu yang namanya kita itu ngaji ya, di situ itu ngaji ayat-ayat Tuhan itu seperti itu. Jadi bukan karena kita itu harus ngedep Quran atau ngedep apa itu menghadap ke kitab, bukan ya, kita ya seperti itu, tapi nggak harus seperti itu juga. Apa yang kita lihat, apa yang menjadi kenyataan di hadapan kita, itulah ayat-ayat Allah, itulah tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Tuhan yang harus kita itu belajar di situ. Kenapa ini terjadi begini, kenapa kita mendapatkan rezeki seperti ini, terus harus dikemanakan, harus mengerti seperti itu. Terus seandainya kita ini dikasih akal, pikiran, oh kita ini harus begini, mencarinya harus begini, punya skill lah untuk berpikir ke situ. Itu biasanya yang mencari jalan-jalan pintas itu yang biasanya sudah buntu, pikirannya sudah buntu. Ya tapi ya nggak apa-apa ya, memang itu memang sudah ditulis sama Allah seperti itu ya, kita nggak bisa menyalahkan, juga nggak bisa. Seperti orang di penjara atau diapakan, atau orang ini terkena kasus yang kita nggak bisa juga menyalahkan ya, disalahkan ya diri kita sendiri. Kenapa kita itu harus larut ya? Terus kenapa kita harus percaya seperti itu? Mestinya kalau kita nggak kepencet di situ ya, mungkin kalau akil kita pakai ya insya Allah kita diselamatkan. Sudah tahu seperti itu ya jangan ikut. Hanya tanda-tanda dari Allah itu sudah. Kita sering ibadah sama Allah, sering membaca begini, insya Allah kita itu kalau ada apa-apa ada petunjuk. Cuman hal-hal, sekali lagi, hal-hal ajaib dari Tuhan itu satu hadiah dari ketakwaan kita, dari ketekunan kita beribadah sama Tuhan. Selalu ingat. Ini jadi pondasinya seperti itu. Kalau nggak pernah mendekatkan diri sama Tuhan, terus kita itu sering bicara tentang tauhid atau sering bicara tentang keimanan pada Tuhan, yang kita sendiri nggak pernah salate diketer-keter, dikutang-kutang, syariatnya belum dijalani sepenuhnya, ngomong yang macam-macam ya nggak pas. Ya harus berjalan imbang ini, imbang. Kalau sudah imbang insya Allah ketemu, kalau nggak bisa imbang ya nggak ketemu gitu. Ada lagi yang seakan-akan pakai baju seperti ini tiap hari begini, tapi ada unsur ingin dipanggil seorang yang seperti ini namanya riya. Gitu. Kalau ada orang sih tawakul, tapi kalau nanti nggak ada orang, sarasen. Mau ibadah tapi kalau dilihat orang, kalau nggak dilihat orang nggak mau ibadah. Nah ini namanya juga nggak benar. Ya biasanya kayak dilihat karepmu, nggak dilihat ya karepmu, urusan saya sama Allah. Itu yang pasti seperti itu. Dan
dan paling sering yang saya ketahui atau yang saya alami itu ya seperti itu. Ini terjadi seperti ini karena kamu. Nah, sampean kilo ngomong masalah iman tapi kok waktu kejadian seperti itu kok nyalani wong liya kan ya kleru. Ya itu semuanya kan ya kembalinya kepada diri kita. Kalau itu memang seperti itulah, kenapa kok dibiarkan seperti itu? Nah kan ya rewangi atau temannya si A yang terkena ini ya enggak, kalau sudah tahu seperti itu ya nggak mungkin lah seperti itu ya, nggak mau seperti itu juga. Memang itu sebabnya sebab kesandung orangnya atau akhirnya apa itu sakit kakinya atau apa. Nah, itu kan ada penyebabnya itu jangan disalahkan ya. Tentu kita kembali kepada diri kita. Kalau nggak ingin seperti itu ya jangan mendekat-dekat seperti itu. Harus sering-sering mengingatkan. Kalau nggak ingin salah ya jangan melakukan kan gitu ya. Berjalan yang wajar aja seperti kodratnya Allah, seperti apa yang Allah berikan pada diri kita. Allah itu sudah pasti, sudah jelas di situ kok. Nggak usah cari yang aneh-aneh. Kalau ingin cari yang aneh-aneh banyak yang aneh-aneh. Ngomong yang aneh-aneh, yang ini, yang itu, yang pakai menjelek-jelekan yang ini, yang itu. Lah terus kebaikan kamu itu di mana kan gitu. Ini jelek, ini terus yang baik di mana? Gitu. Yang baik itu yang mau menjalani, menjalani apa perintah-perintahnya itu. Walaupun baik kalau nggak mau menjalani ya percuma saja. Walaupun benar kalau nggak mau menjalani ya tetap aja nggak benar. Kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Kita ini ngomong yang wajar, terus ada lagi yang wah bener ngomong. Kita ini dikasih ini apa ini? Mulut, dikasih akli, dikasih mata, dikasih hidung untuk ngambuk ya. Kita ini dikasih sama Allah, kalau kamu tahu seperti ini ya, kalau nggak bisa mengingatkan secara langsung ya kita ingatkan sebisa kita kan gitu. Kita bukan kok pintar ngomong, bukan. Kan kejadian di belakang orang-orang yang apa ya banyak yang apa ya yang seperti yang saya bicarakan itu. Nah kita ini ya bisanya seperti ini ya ngomong seperti ini. Yang ahli ceramah ya ngomong ahli ceramah, yang guru ya ngomongnya seperti guru kan ya kan gitu. Yang murid yang ngomongnya seperti murid. Kalau kita dikasih mulut terus diem, sudah tahu diem aja ya sudah. Hidayah dari mana? Ya mungkin dengan saya ngomong seperti itu ya, seperti ini ada kecocokan. Mungkin semoga Allah ngasih hidayah sama diri kita agar kita itu lebih baik lagi ke selanjutnya. Jadi kita jangan mudah mengejas orang atau menyalah-nyalahkan orang lain atau gimana lah ya. Kita sendiri kita harus pandai-pandai membawa diri kita. Diri kita ini mau dibawa kemana? Kalau kita dikasih motor ya ini mau dinaiki kemana? Kalau dibawa ke masjid ya tentunya baik, atau itu aja belum tentu baik di situ. Tujuannya ke masjid itu ngapain gitu loh. Motong-motong ya percuma baik kan gitu. Jadi kita itu dikasih fasilitas sama Allah, kesehatan ini harus dibawa kemana? Kalau yang buruk ya menjadi buruk, kalau yang baik menjadi baik. Itu aja sih.
rezeki ya jelas lah rezeki seperti itu, nggak usah diomong yang macam-macam. Yang jelas rezeki itu harus kita cari dengan bekerja yang nyata, karena kita hidup di alam kasunyatan seperti itu. Nggak usah kita ngomong yang macam-macam, goib-goiban lah. Karena apa? Goib itu satu hadiah. Kalau dengan ingin dikasih hadiah sama Allah ya tentunya bagaimana caranya kita mendapatkan hadiah itu, dan itu nggak bisa selalu terus mendapatkan hadiah yang itu loh. Semoga ini mendapatkan hidayah, semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah dan selalu dibimbing di jalan yang benar. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bukan saya karena pinter ngomong apa-apa, enggak, kita saling mengingatkan aja. Bahwasanya ya seperti itu tadi. Semoga selalu kita mendapatkan barokah dari kehidupan kita. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wasikum manapsi kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.